Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi azmain. Sahabat Marim rahimakumullah. Seperti kita ketahui, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Ia mewarisi sifat dan kemampuan ayahnya yang bisa berbicara dengan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran An-Naml ayat 15, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memahami bahasa hewan juga dijelaskan dalam Quran surah An-Naml ayat 18-19. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran surah An-Naml ayat 18, yang artinya, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Dikisahkan dalam kisah hikayat legenda Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis karangan Muhammad Sakura, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang saleh. Ia memiliki kewibawaan yang besar sehingga seluruh rakyat tunduk padanya. Nabi Sulaiman alaihissalam menghimpun bala tentara dari semua makhluk. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berkumpul di aula kerajaan. Ia memanggil tentara dari kalangan manusia, jin dan hewan atau burung hudhud. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah An-Naml ayat 17 dan Quran surah Al-Anbiya ayat 81. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran surah An-Naml 17. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman golongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Quran surah Al-Anbiya 82. Tidak hanya bangsa jin, manusia dan hewan saja yang tunduk padanya, bahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, angin pun juga tunduk pada Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 81 yang artinya, "Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, tiupannya yang menghembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu." Pasukan itu berkumpul untuk berperang dengan Ratu Bilqis, salah seorang ratu yang sombong di negeri Sabah. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin Ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis secepatnya. Percakapan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan para tentaranya diceritakan dalam Quran surah An-Naml ayat 38 sampai dengan 42. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Quran surah An-Naml 38.
Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, dapat dipercaya. Quran Surah An-Naml 39. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termaksud karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Quran Surah An-Naml 40. Dia berkata, rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termaksud orang-orang yang tidak mengenalnya. Quran Surah An-Naml 41. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Naml 42. Sahabat Marim rahimakumullah. Itu tadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang bijak saat memimpin bala tentaranya. Bahkan atas mukjizat yang ia miliki, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat julukan Nabi seluruh makhluk. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.